Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian. Topik yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang sistem jaminan halal. Setelah mengikuti video atau melihat video ini, diharapkan nanti para peserta dapat memahami konsep tentang sistem jaminan halal, kemudian juga pemberlakuannya seperti apa, kemudian dasar hukum yang berlaku, dan juga lembaga pemeriksa halal. Dalam perusahaan nanti seandainya para alumni THP ini masuk ke dalam suatu industri pangan, maka di sana wajib mempunyai tim penyelia halal. Nah, diharapkan nanti dengan memahami konsep ini, maka kalian bisa masuk dan lebih mudah ya, seandainya diberi tugas sebagai tim penyelia halal. Topik yang akan kita bahas, sistem jaminan halal, nanti mencakup tentang dasar hukum yang melandasi berlakunya wajib sertifikasi halal bagi produk pangan. Kemudian HAS 23.000 ini adalah berisi 11 kriteria halal. HAS 23.000 inilah dasar dari sistem jaminan halal yang ini kita perlu bangga karena ini produk Indonesia, khususnya adalah LPPOM UI ya. Kalau ISO yang lain atau sistem jaminan yang lain itu yang kita acu adalah ISO. Tapi ini adalah produk Indonesia, yaitu HAS 23.000. Kemudian bagaimana nanti sistem sertifikasi itu diberlakukan, terutama kalau dulu kan cukuplah mendaftar sampai keluar sertifikat halal itu di LPPOM UI, karena pada waktu itu LPPOM UI lah satu-satunya lembaga sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Tetapi kemudian berkembang, sudah diambil alih oleh pemerintah mulai 2019, sehingga nanti banyak ada pemerintah, ada lembaga pemeriksa halal, nanti seperti apa kita akan pelajari. Kemudian lembaga pemeriksa halal ini ya sebenarnya yang saat ini tidak hanya dilakukan oleh LPPOM UI, tetapi boleh bisa beberapa atau lembaga-lembaga lain yang memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah nanti harus terakreditasi, kemudian harus mempunyai auditor halal yang kompeten dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ke semua. Oke, dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ini judulnya adalah Jaminan Produk Halal. Nah, meski sudah dibuat di tahun 2014, ini di dalamnya ada pernyataan bahwa ini perlu waktu 5 tahun untuk persiapannya, sehingga mulai diberlakukan adalah di 2019, khususnya di bulan Oktober ya. Nah, kemudian turunan dari undang-undang ini ada beberapa, yaitu PP nomor 31 tahun 2019, ini tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Kemudian ada keputusan Menteri Agama nomor sekian tentang layanan sertifikasi halal. Kemudian PMA nomor 26 ini tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Dan juga KMA nomor 748 ini tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian ada keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2001 ini tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi semuanya sebenarnya adalah mengacu pada HAS 23.000 dan juga Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Nanti kalian secara detail bisa menelusurinya sendiri ya, jadi bisa membacanya sendiri secara lengkap. Namun nanti akan kita bahas beberapa yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini contoh di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Nah, di sini yang dimaksud produk halal, kemudian proses produk halal, ya, kemudian bahan, kemudian jaminan dan beberapa kriteria itu dijelaskan di sini. Nah, ini juga pemerintah dalam hal ini adalah diwakili BPJPH, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini yang menangani wakil dari pemerintah yang berada di Kementerian Agama. Kemudian juga masih melibatkan MUI, ini terutama untuk komisi fatwanya. Ya. Kemudian ada lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan, bukan hanya LPPO MUI saja, ya, tetapi boleh juga didirikan lembaga-lembaga pemeriksa halal dari perguruan tinggi atau dari lembaga-lembaga yang lain. Kemudian auditor halal ini nanti yang memeriksa. Kemudian ada sertifikat halal, ada label halal, kemudian pelaku usaha. Nah, kemudian ini penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal, terutama di perusahaan. Nah, inilah harapannya setelah kalian memahami konsep ini, nanti sebenarnya bisa ada beberapa peluang yang bisa kalian tekuni, bisa masuk sebagai auditor halal, bisa mendaftar, ya. Tapi tentu sudah harus mendapatkan sertifikat sebagai auditor halal. Ya, dari harus mengikuti pelatihan, kemudian dinyatakan kompeten sebagai auditor halal, nanti baru bisa melamar, ya, ke lembaga pemeriksa halal ini. Nah, atau nanti kalian posisinya ada di pelaku usaha di perusahaan, maka bisa masuk di dalam penyelia halal ini. Karena kita orang-orang pangan yang banyak bergerak di bagian produksi, saya kira ini sangat bermanfaat nanti, ya, pengetahuan tentang ini. Oke, kemudian di pasal 33, di pasal 3 dari undang-undang tadi, itu tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal ini memberikan kepuasan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian terhadap ketersediaan produk halal. Nah, kemudian yang paling penting kita lihat adalah di pasal 4. Ini pemberlakuan wajib, ya, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Artinya produk yang diimpor dan juga produk yang diproduksi dari dalam negeri ini semuanya wajib bersertifikat halal. Kalau sebelumnya itu sifatnya sukarela, jadi tidak ada yang mewajibkan, ya. Di sertifikasi halal bagus, kalau tidak juga belum ada sanksi. Nah, dengan pemberlakuan wajib, maka hanya ada produk halal dan tidak halal, ya, itu harus jelas. Kalau kemarin masih banyak yang abu-abu, yang belum bersertifikat halal, bisa jadi sebenarnya halal, tetapi belum ada jaminan. Tetapi dengan pemberlakuan wajib ini, maka yang tidak bersertifikat halal itu bisa dianggap haram, dan memang harus ada labelnya bahwa itu tidak halal. Jadi bagi konsumen muslim itu sudah sangat membantu, ya, artinya kita tidak ada ragu-ragu apabila kita mau mengkonsumsi produk-produk pangan terutama yang dikemas, ya. Dengan melihat ada label halal di kemasan, kita sudah yakin bahwa itu produknya itu sudah dijamin kehalalannya. Nah, ini bagi konsumen. Kita kan juga bisa berlaku sebagai konsumen, bisa berlaku sebagai produsen kalau memang ada di industri nantinya. Nah, ini di PP nomor 31 tahun 2019 tadi turunannya itu dijelaskan siapa yang terlibat, ya, pada sistem jaminan halal ini, yaitu BPJPH tadi, kemudian LPH, dan juga MUI. MUI terutama nanti komisi fatwanya. Kemudian kerjasama BPJPH dengan berbagai pihak, ini tentu ada lembaga pemeriksa halal dan juga MUI, ya. Kemudian ada disebutkan juga persyaratan dari LPH dan juga persyaratan auditor dan sebagainya. Jadi semuanya memang dijelaskan dan ada dasar hukumnya.
Nah, ini penjelasan tadi yang wajib tadi ini lebih detail lagi ya, karena PP itu adalah menjelaskan lebih detail dari undang-undang. Nah, ini produk yang berasal dari bahan yang diharamkan atau tidak halal tadi wajib diberikan keterangan tidak halal. Jadi nanti hanya ada dua, halal dan tidak halal. Tidak ada yang abu-abu ya, atau yang tidak jelas kehalalannya. Nah, silakan nanti konsumen tinggal memilih ya. Mungkin bagi konsumen yang non muslim tidak perlu. Jadi artinya mereka kan tidak mensyaratkan makanan mereka itu harus halal. Ya silahkan mau mengkonsumsi tidak halal, tetapi untuk muslim yang taat tentu tidak mau mengkonsumsi produk yang berlabel tidak halal. Nah ini ya, jadi sudah lebih jelas. Nah ini lembaga pemeriksa halal. Nah ini boleh dari unsur pemerintah atau masyarakat ya. Nah ini boleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan masyarakat ini cukup luas, bisa lembaga keagamaan Islam, tapi tentu ada persyaratannya ya. Bahkan ditawarkan juga perguruan tinggi, karena disitulah di perguruan tinggi ini banyak para ilmuwan yang memahami tentang bahan dan seterusnya, sehingga lebih SDM-nya itu lebih mampu lah, kira-kira seperti itu. Nah ini tentang sertifikasi halal juga dibahas ya di pasal yang lain, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah ini tata cara memperoleh sertifikasi halal. Jadi memang dengan diambil alih oleh pemerintah, sementara sebenarnya pemerintah BPJPH dalam hal ini hanya menerima pendaftaran, mengecek kelengkapan dokumen ya, pemeriksaan dokumen, kemudian menetapkan lembaga pemeriksa halal yang ditugaskan untuk memeriksa halal. Salah satunya ini adalah LPPOM UI. Sampai saat ini ada beberapa suku Hindu ya, ada beberapa LPH, dan bahkan di Jakarta itu sudah cukup banyak. Nah, nanti lembaga pemeriksa halal inilah yang bertugas untuk memeriksa, mengecek ya, apakah dokumentasinya, manual SCPH-nya, dan juga mengecek ke lapang ya, apakah sudah sesuai dengan HAS 23.000 tadi. Jika belum, biasanya kemudian pada waktu audit misalnya ada yang belum sesuai, maka kemudian LPH ini memberikan kesempatan untuk perbaikan, dan setelah semuanya oke, baru dilaporkan ke BPJPH ya. Dalam hal ini nanti BPJPH akan menyampaikan ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa ini ada di bagian dari MUI ya. Nah setelah dinyatakan oke, diputuskan halal oleh Komisi Fatwa ini, maka Komisi Fatwa akan membuat surat ketetapan halal yang nanti akan dikirimkan ke BPJPH. Kemudian berdasarkan surat ketetapan halal tadi, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sesuai dengan data-data yang ada di surat ketetapan halal. Jadi pemerintah dalam hal ini bukan yang melakukan pemeriksa halal, tetapi tadi yang jelas adalah pendaftaran ya. Pada saat pendaftaran kemudian meneruskan ke menunjuk lembaga pemeriksa halal, biasanya ini boleh diminta oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu bisa meminta LPH mana yang ingin diminta untuk memeriksa kehalalan produknya. Ya, kemudian tadi menerima laporan, kemudian mencetak. Jadi sebenarnya administrasi ya. Jadi pemerintah hanya mengurus administrasinya, tetapi sebenarnya yang benar-benar memeriksa dan menetapkan itu, memeriksanya LPH, kemudian yang menetapkan adalah Komisi Fatwa. Karena Komisi Fatwa ini berisi ahli-ahli agama yang paham dengan
syariat Islam. Sementara LPH ini mempunyai auditor-auditor yang kompeten yang sudah bisa mengecek ya kehalalan, ketertelusuran bahan, kemudian fasilitas dan seterusnya sesuai dengan acuan HAS 23.000. Nah, ini kira-kira secara umumnya. Nah, kriteria sistem jaminan halal yang tadi ada di HAS 23.000 itu ada 11. Nah, 11 ini apa saja? Mulai dari yang pertama adalah kebijakan halal, kemudian tim manajemen halal, kemudian pelatihan dan edukasi, keempat bahan, kemudian produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemudian ketertelusuran, kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Sebenarnya HAS 23.000 ini juga senada ya dengan sistem jaminan mutu yang lain, karena ini kebijakan halal, kemudian kebijakan halal ini isinya kan komitmen pimpinan perusahaan untuk memproduksi produk halal. Nah, ini di sistem mutu yang lain juga ada. Kemudian harus dibentuk tim manajemen halal yang bertanggung jawab terhadap implementasi sistem jaminan halal. Itu adalah tim manajemen halal atau sering disebut AHI atau penyelia halal ya. Ini istilahnya sebenarnya dimaksud adalah tim ya. Tim itu nanti mewakili titik-titik kritis. Nah, tim manajemen halal ini harus lebih paham ya, yang paling paham terhadap sistem jaminan halal. Makanya tim ini harus mengikuti pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan eksternal ke lembaga pelatihan-pelatihan. Kalau di LP POMUI pusat itu ada IHTEK ya, jadi memang lembaga pelatihan. Atau kalau di provinsi ya LP POMUI ini juga mengadakan pelatihan terhadap calon-calon tim manajemen halal ini. Nah, pelatihan nanti juga ada pelatihan internal, eksternal tadi. Kemudian katakanlah satu perusahaan mengirim 1 atau 2 orang untuk mempelajari sistem jaminan halal, kemudian sampai seperti apa prosesnya dan aplikasinya di perusahaan. Kemudian nanti mereka menularkan kembali ke seluruh karyawan. Ya, jadi ke semua nanti harus memahami itu. Jadi pada bagian-bagian, misalnya bagian pembelian itu bagaimana menjaga supaya produk atau sistem jaminan halal itu tetap secara konsisten dilaksanakan. Maka bagian pembelian tidak boleh sembarangan membeli bahan, harus mengikuti daftar bahan yang sudah disetujui oleh LPH. Ya. Demikian juga dengan bahan. Kemudian ini persyaratan utamanya bahan, produk, dan fasilitas produksi. Nah, inilah yang sangat menentukan kehalalan suatu produk. Bahannya harus tertelusur kehalalannya. Tidak harus bersertifikat halal, tetapi tertelusur. Kalau memang positif list, tidak ada tidak ada kemungkinan dia terkontaminasi bahan tidak halal ya. Oke, misalnya bahan-bahan yang alami ya, yang sayuran, yang yang belum diolah, atau baru berubah secara fisik. Dan produk ini juga ada persyaratannya, nanti seperti apa kita ini kan. Kemudian fasilitas produksi, fasilitas walaupun bahannya sudah tertelusur halal, kalau fasilitas produksi ternyata terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal, maka kemudian menjadi tidak halal. Jadi ada satu perusahaan yang bisa jadi punya 2 line produksi, yang satunya produk yang sama, satunya bersertifikat halal, artinya satunya diarahkan untuk bersertifikat halal, yang satunya tidak, tetapi diproduksi pada satu pabrik. Ini masih dibolehkan, tetapi asal tidak ada kontaminasi, apakah dari fasilitas produksi maupun dari faktor-faktor yang lain ya, sehingga nanti bagaimana mengatur supaya masing-masing itu jalan bersama tetapi tidak saling
mengkontaminasi, ya itu harus dipastikan. Kemudian menjaganya bagaimana? Nah, menjaganya setiap aktivitas kritis itu harus ada prosedurnya, ya. Jadi misalnya tadi alat sampling begitu ya, untuk lain yang produksi produk yang tidak halal itu tidak boleh digunakan secara bergantian dengan lain yang untuk produksi halal. Jadi harus terpisah masing-masing, demikian juga fasilitas pencucian dan seterusnya. Nah, ini nanti adalah kasus-kasus ya bagaimana bisa menjaga seperti itu. Kemudian harus ada prosedur ketertelusuran ya. Jadi harus ada cross check seandainya suatu produk batch yang kesekian dan seterusnya ini menggunakan bahan apa saja, itu bisa ditelusuri sehingga seandainya ada temuan tidak halal itu nanti bisa ditelusuri ini karena apa, gitu ya, karena apa, menggunakan bahan yang mana. Nah, ini harus ada ketertelusurannya. Kemudian harus ada antisipasi SOP untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kalau belakangan tadi ternyata kok produk ini tidak halal, ternyata tercampur dengan bahan yang misalnya ternyata sudah tidak berlaku lagi kehalalannya misalnya. Nah, ini harus diapakan ya? Diapakan, apakah dimusnahkan, apakah untuk pakan, tidak boleh dijual meskipun ke non muslim kalau itu di dalam negeri. Ya, karena khawatirnya kita jual ke pembeli non muslim, nanti sama non muslim itu dijual lagi ke muslim. Kalau kita jual misalnya ke negara yang mayoritas non muslim itu masih oke, tapi harus ada berita acaranya ya, harus ada bukti-bukti ke arah sana. Nah, ini tadi untuk menjaganya, prosedur ketertelusuran penanganan produk yang tidak sesuai. Kemudian untuk evaluasinya itu sama dengan sistem jaminan mutu yang lain, itu dilakukan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen supaya sistem jaminan halal itu terus ada perbaikan atau minimal dapat dipertahankan, konsistensinya dapat dipertahankan sehingga bisa terus dijamin kehalalannya. Nah, inilah kira-kira kaitannya antara persyaratan 1 sampai 11. Nah, dalam hal ini nanti ini sebenarnya H23.000 persis yang diberikan juga oleh LPPOM UI ya, saat belum diambil alih oleh pemerintah. Tetapi setelah diambil alih oleh pemerintah, itu BPJBH menuliskan semacam template untuk sistem jaminan produk halal. Itu mereka tidak menuliskan 1 sampai 11, tetapi dikelompok-kelompokkan. Tapi sebenarnya tetap saja mencakup 11 ini. Jadi nanti jangan sampai timbul pertanyaan di belakang, kok tidak ada Bu 11 itu persis gitu ya. Tetapi mereka kelompok-kelompokkan saja. Nanti ini antara kebijakan halal 3 ini nanti ada sendiri dikelompokkan dalam satu istilah mereka gitu ya. Jadi tapi isinya adalah 11 ini. Oke, nah ini kebijakan halal ini merupakan komitmen atau janji pimpinan perusahaan untuk memproduksi produk halal. Ini wajib dibuat dan disosialisasikan. Harus ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas materai. Ini di dalam manual SIPH-nya harus ada. Kemudian juga harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan, pemasok, dan juga pelanggan. Jadi tidak boleh disembunyikan ya, saya aja yang tahu, perusahaan aja yang tahu. Tidak. Karena ini penting, jadi untuk pemasok itu juga harus paham bahwa perusahaan tadi memproduksi produk halal, maka bahan baku yang dipasoknya itu juga harus tertelusur kehalalannya. Ya, contoh saja ada pabrik kerupuk yang mereka menerapkan sistem jaminan halal, maka produk-produk yang dijual atau dipasok ke perusahaan kerupuk tadi, yaitu ya kalau dia produk kritis harus sudah bersertifikat halal gitu ya, kecuali produk-produk yang tidak kritis ya. Nah, caranya banyak
bisa dengan memasang banner, bisa kalau dengan untuk sosialisasi ke karyawan itu bisa pada saat briefing ya. Kalau ke pelanggan atau ke pemasok bisa melalui email, perjanjian kerjasama atau medsos dan seterusnya. Yang jelas semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan tadi itu diharapkan semuanya tahu bahwa perusahaan tadi sudah menerapkan sistem jaminan halal dan berkomitmen untuk memproduksi produk halal. Ya intinya itu. Nah ini satu contoh. Ini kok kebijakan halal dari salah satu ini Kamura ini bakery ya, industri bakery ini juga bahannya sangat banyak ya, sehingga harus dipastikan semua bahan yang digunakan itu tertelusur kehalalannya. Nah ini bunyinya seperti ini. Nah, nanti ini intinya tadi bahwa perusahaan berkomitmen untuk memproduksi produk halal dengan menerapkan sistem jaminan produk halal. Intinya adalah itu. Kata-katanya sih boleh ini ya, boleh bervariasi gitu ya. Tapi intinya adalah itu. Nah, kemudian tadi yang kedua dibentuk tim manajemen halal ini yang memang bertanggung jawab. Ini harus ditunjuk secara formal ya melalui SK atau surat penunjukan ya, kalau di perusahaan besar mungkin SK ya, SK dari pimpinan. Kemudian syaratnya ketuanya sebaiknya adalah muslim, kecuali memang kondisi misalnya di negara Cina itu sulit untuk perusahaan-perusahaan itu meng-hire orang muslim karena sedikit ya. Nah itu boleh, tetapi harus mempunyai pengetahuan yang cukup terkait halal haram dan juga terkait dengan sistem jaminan produk halal itu. Jadi harus paham ya. Kemudian tugasnya adalah memastikan bahwa SJPH itu diterapkan secara konsisten di perusahaan sepanjang perusahaan tadi memperoleh sertifikat halal ya. Kemudian juga sebaiknya tim manajemen halal ini terdiri dari beberapa orang yang mewakili bagian-bagian kritis. Nah, bagian-bagian kritis itu antara lain adalah bagian pembelian yang menentukan pemilihan bahan ya. Kemudian bagian produksi ya, ini yang mencampur-campur menggunakan bahan itu juga harus paham terkait ini. Kemudian pemasaran juga. Pemasaran kan tadi untuk sosialisasi bahwa produknya ini sudah halal loh. Itu kan harus dipastikan juga oleh orang-orang yang memang paham tentang ilmu. Itu kemudian pelatihan dan edukasi. Jadi aturan di dalam HAS 23.000 itu adalah pelatihan eksternal itu minimal 2 tahun sekali. Jadi kalau memang saat ini sertifikat halal itu berlaku 4 tahun, maka ya tetap 2 tahun sekali harus ikut pelatihan eksternal. Nah, pelatihan internalnya itu minimal 1 tahun sekali, ini untuk semua karyawan ya. Dan juga kalau ada karyawan baru harus dilatih ya, dilatih tersendiri sehingga semuanya itu bisa memahami dan tadi ikut menjaga terkait dengan produksi halal. Nah, untuk bahan ini semua bahan yang digunakan untuk produksi harus didaftarkan dan dilengkapi dokumen pendukung kehalalan produk. Apakah kalau kritis harus sertifikat halal, kalau kimia biasanya mencantumkan spesifikasinya, atau kalau produk-produk yang tidak kompleks hanya diproduksi secara sederhana atau hanya fisik itu bisa dilampirkan diagram alirnya. Nah, untuk apa ini semua adalah untuk menelusuri bahwa benar semua bahan yang digunakan di dalam produksi tadi itu tertelusur kehalalannya, itu dijamin kehalalannya. Nah, kemudian setelah ini didaftar, disetujui oleh LPH, maka kemudian selanjutnya perusahaan hanya boleh menggunakan bahan-bahan tersebut, tidak boleh mengganti seenaknya tanpa melaporkan atau minta persetujuan terlebih dahulu ke LPH yang memeriksa ya. Kemudian juga membuat matriks VS produk ini untuk melihat keterkaitan sebenarnya produk ini menggunakan bahan apa saja. Nah, ini
juga harus dibuat ya. Jadi produknya ada berapa banyak, kemudian bahannya ini nanti diconteng saja. Misalnya kalau keripik pisang rasa coklat, maka selain menggunakan pisang, menggunakan minyak goreng, kemudian juga menggunakan bumbu ya, bumbu berupa bubuk coklat misalnya. Bubuk coklatnya itu juga termasuk yang kritis, tadi harus ada SH-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan seperti itu, maka bahan bisa dijamin ketertelusur kehalalannya, ya, sehingga itu memang jadi syarat utama. Sebenarnya kenapa bahan itu harus, apalagi yang kritis ya, itu yang sudah kritis itu adalah yang sudah diolah berupa bentuknya, ada pencampuran bahan lain. Nah, itu ternyata memang suatu produk itu barangkali jauh lah tidak akan menggunakan daging babi. Ini kan babi ini hewannya saja sudah haram, jadi semua produk turunannya, dan ternyata sangat banyak ya, sangat banyak ini ya. Jadi bukan hanya dagingnya saja, tetapi ada darah, ada kulit, nanti enzim, semua itu nyaris bisa dimanfaatkan dan banyak dimanfaatkan. Kenapa? Karena ternyata memang di negara-negara yang non-muslim itu ini binatang sumber daging favoritnya adalah babi. Kenapa? Karena memang mudah diternakkan ya, mudah diternakkan, dan saya nggak tahu kenapa, atau itu mungkin pembeda ya. Padahal secara ilmiah sebenarnya ini dari babi ini kenapa dilarang, itu ternyata juga efek terhadap kesehatan itu tidak bagus ya. Sudah banyak pembuktian secara ilmiah, dan bahkan orang-orang yang non-muslim itu juga sudah mengakui ya, ternyata mereka juga banyak yang tidak mengkonsumsi ini. Kalau kita sih tidak mengkonsumsi ini dagingnya ya, tetapi kita secara tidak sadar itu mengkonsumsi produk turunannya. Kenapa? Karena digunakan untuk pembuatan produk-produk yang biasa kita makan. Contohnya kalau kita makan yogurt, nah ternyata kita tidak sadar bahwa emulsifiernya itu dibuat dari gelatin. Gelatin ini dari tulangnya tulang babi, karena kita misalnya mengimpor gelatinnya, dan tanpa kita ketahui dari apa gelatin ini, dan itu secara tidak sengaja kemudian kita mengkonsumsi. Kita tidak bermaksud mengkonsumsi produk turunan dari babi, tetapi kita mengkonsumsi yogurt gitu ya, es krim yang memang sebenarnya boleh. Nah, berarti produk-produk ini harus dijamin kehalalannya dengan cara menelusuri semua bahan yang digunakan itu tertelusur kehalalannya. Nah, ini ya, jadi banyak sekali gelatin, kemudian untuk sosis, casing sosis, kemudian enzimnya, rennet, banyak sekali. Bahkan tulang ya, dari tulangnya itu karbon aktif nih. Makanya kenapa air minum dalam kemasan itu bisa jadi tidak halal jikalau mereka di dalam proses pembuatan air minum dalam kemasan itu kan ada penyaringan ya, untuk airnya sih air dari sumber air dari tanah atau dari pegunungan atau apapun itu sebenarnya halal, tetapi karena disaring menggunakan saringan yang memanfaatkan karbon aktif. Kita tahu karbon aktif itu kan bisa menghilangkan rasa, aroma, dan juga bisa menjernihkan ya, sehingga ini memang dipakai gitu ya, sudah di-pack itu di dalam sistem filter gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu. Oleh karena itu kalau air minum dalam kemasan juga wajib untuk disertifikasi halal. Nanti lembaga pemeriksa halalnya, dalam hal ini auditor, akan menelusuri karbon aktifnya dari apa. Meskipun belum ada filter yang halal, tetapi dengan mengetahui spek dari filter tadi karbon aktifnya, maka kita bisa ini, kalau dia dari tanaman misalnya, dari tempurung kelapa, oke. Tapi kalau dari tulang, maka harus ditelusur lebih lanjut, tulangnya tulang apa gitu ya. Jadi ternyata memang produk turunan ini yang banyak digunakan ya, sehingga kita harus waspada. Oke, ini salah satu contoh daftar bahan. Jadi bahan yang digunakan ini
salah satu industri pempek ya kalau nggak salah. Nah ini misalnya menggunakan tepung tapioka. Nah ini harus tertelusur ini jenis bahannya, kemudian produsennya siapa, diproduksi di mana, belinya di mana, kemudian sertifikat halalnya oleh siapa, misalnya oleh LP POM. Kemudian nomornya harus tertelusur sampai masih berlaku tidak, batas kadaluarsanya kapan. Nah seperti ini. Nah kalau air, ikan segar ini karena positif list tidak perlu. Ini disebutkan saja dia bahan hewani yang belum terolah ya, jadi masih positif list. Nah kalau gula juga harus wajib ini, gula kristal putih, bumbu ya, karena ini memang ini. Tapi kalau cabai, asam ini termasuk yang positif list. Ini tidak perlu ada sertifikat halalnya. Nah semua yang digunakan harus di list, kemudian nanti akan dicek oleh auditor halal dari LPH ya, kemudian kalau sudah oke disetujui maka kemudian boleh digunakan itu. Nah ini contoh tadi matriks bahan vs produk ini. Oh ini kemplang ya, tadi itu produknya yang dibuat adalah kemplang. Nah misalnya kemplang sama sambal kemplang. Nah ini kemplangnya menggunakan apa saja? Oh menggunakan tepung tapioka, air, ikan, ada telur, ada garam, kemudian ada penyedap ya. Kemudian kalau sambalnya menggunakan ini. Nah kalau ada banyak produk maka ya tinggal diconteng saja, ini daftar bahan semua, kemudian ini daftar produk semua, kemudian nanti menggunakan apa saja, semacam resep tetapi tidak ada komposisi, tidak ada persen-persen atau gram-gramnya. Jadi ini juga bagi perusahaan bukan berarti kemudian rahasianya terbongkar, itu tidak ya. Jadi hanya menggunakan apa saja. Nah itu supaya tertelusur tadi kehalalannya. Oke, kemudian untuk produk ini intinya nama dilihat dari nama, bentuk dan juga sifat sensori itu tidak boleh mengarah ke produk haram. Dari sisi nama misalnya jangan sampai misalnya wine cafe, wine itu kan konotasi minuman beralkohol ya, komer, itu tidak boleh. Jadi selain tidak boleh mengandung alkohol, juga dari namanya saja tidak boleh mengarah ke sana ya, atau ke nama-nama yang tadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Demikian juga bentuknya, misalnya ada kue biskuit atau permen itu bentuknya bentuk babi atau bentuk anjing gitu ya, itu juga nggak boleh. Jadi ke hewan-hewan atau barang-barang yang haram itu juga tidak diperbolehkan. Atau sebenarnya sudah tidak mengandung alkohol tetapi aromanya masih aroma alkohol. Nah ini juga tidak boleh ya. Kemudian dari bahan kemasan juga tidak boleh mengandung simbol yang menyesatkan, mengarah sesuatu yang diharamkan gitu ya, tidak diperbolehkan. Kemudian harus menjamin ketertelusuran kehalalan produk. Ini untuk produk. Nah ini contohnya hotdog. Ini sebenarnya nggak boleh, padahal dia tidak ada dognya, tidak ada anjingnya ya, cuman namanya saja. Nah ini bisa diganti misalnya roti isi sosis ya, bakso setan, wine cafe. Yang merah-merah ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus pakai nama yang baik ya, yang sesuai syariat Islam. Dan fasilitas produksi ini terutama adalah harus bebas dari babi, makanya mereka harus menandatangani pernyataan ini ya. Kemudian harus bersih, kemudian bebas dari najis, karena yang menyebabkan ini bukan hanya babi saja tetapi juga najis dari air liur anjing dan seterusnya ya. Atau kotoran hewan. Nah, itu harus dijaga selama produksi, tidak boleh. Jadi di dalam penyimpanan terutama juga harus tertutup supaya nanti tidak kotoran tikus dan seterusnya, itu kan juga najis ya. Kemudian peralatan yang digunakan itu harus khusus untuk produk halal saja. Ya, jadi alurnya kalaupun ada perusahaan itu juga memproduksi produk yang tidak halal, itu harus terpisah dan tidak saling mengkontaminasi. Ya.
Penyimpanan juga demikian, kemudian juga pencucian fasilitas tidak boleh menggunakan secara bergantian. Kalau yang fasilitas pencucian untuk produksi ini harus khusus, tidak boleh bercampur dengan rumah tangga, apalagi kalau rumah tangganya itu non muslim ya. Kita kan nggak tahu mereka habis makan apa, sabut cuci untuk piringnya itu betul. Nah, ini prosedur tertulis untuk aktivitas kritis harus dibuat terkait tadi hal-hal yang memungkinkan terkontaminasi. Kemudian ketertelusuran ini juga harus dibuat SOP, misalnya dengan mencatat kode produksi, masa kadaluarsa, ya. Kemudian ada catatan pengeluaran untuk produksi bahan, catatan produksi, dan seterusnya. Nah, ini penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal juga harus ada antisipasinya, mau diapakan kalau ternyata tidak sesuai, tidak halal produknya, apakah tadi dimusnahkan atau untuk pakan, untuk pupuk ya, yang jelas tidak boleh dibagikan ke karyawan muslim dan seterusnya ya, nggak boleh dijual juga. Kemudian ini audit internal sama seperti sistem jaminan mutu yang lain, ini minimal 1 tahun sekali, harus mencakup semua kriteria tadi, kemudian didokumentasikan ya. Ini kemudian kaji ulang manajemen juga sama dengan sistem mutu yang lain, minimal 1 tahun sekali, langsung dipimpin langsung oleh pimpinan perusahaan, juga kemudian didokumentasikan, ada berita acara, daftar hadir, hasil kaji ulangnya, dan seterusnya. Nah, ini bagi pelaku usaha ini sebelum mendaftarkan sertifikasi halal, ini wajib persyaratan dasarnya adalah mempunyai NIB ya. Kemudian membuat izin edar. Izin edar ini minimal PIRT kalau perusahaannya kecil, atau MD kalau perusahaannya yang risiko tinggi, produk-produk hewani, atau yang ingin nanti produknya dijual lintas provinsi. Nah, setelah mendapatkan ini kemudian mendaftar ke Si Halal, memilih LPH yang ingin memeriksa kehalalannya, kemudian mendaftar sehingga sampai didapat STTD, surat tanda daftar ya. Setelah ini maka berkas dilanjutkan ke LPH ya, akan diperiksa dokumentasinya dan juga diperiksa ke lapang ya, atau sering disebut dengan audit. Ini salah satu LPH-nya adalah BPOMI. Kemudian hasil dari audit ini akan dilaporkan pada sidang fatwa MUI ya, komisi fatwa tadi. Nah, kemudian akan dibuat ketetapan halal. Selama ini sidang fatwa kalau di LPPOM masih yang mengundang adalah masih LPPOM MUI. Nah, kemudian ketetapan halal ini dikirim ke BPJPH untuk dijadikan dasar untuk mencetak sertifikat halal. Nah, ini langsung bisa diakses oleh pelaku usahanya di dalam Si Halal tadi. Saya kira itu. Kemudian untuk LPH ini, untuk LPPOM UI sendiri sebenarnya sudah mulai dirintis di 1988 ya. Kemudian persis 1989 ini mulai didirikan. Ini terkait dengan kasus isu lemak babi, ini dosen saya ya dari Brawijaya yang heboh waktu itu, saya baru lulus. Kemudian sertifikat pertama dilakukan di 1994. Jadi perlu waktu cukup lama juga untuk menyiapkan lembaga pemeriksa atau lembaga sertifikasi halal. Pada waktu itu sekitar 5 tahun ya. Kemudian Provinsi Lampung itu berdiri di 1996, karena setelah mereka fix sudah siap pusat, kemudian tangan-tangannya diperpanjang di provinsi-provinsi. Nah, di 2012 itu sudah HAS 23.000 dan juga Serol sistem online ini sudah dideklar ya, ditetapkan di tahun 2012 oleh LPPOM UI. Kemudian di 2014 ini sudah mulai mengembangkan engine produk halal. Di 2016 ini LPPOM UI sudah mempunyai lab yang terakreditasi oleh KAN untuk uji-uji terkait dengan kehalalan, misalnya DNA babi ya, kemudian juga alkohol dan seterusnya, dan sekarang cukup banyak ruang lingkupnya. Nah, ini terakreditasi di 2018 ya. Jadi dan semua provinsi sudah ada
LP POM UI cabang di provinsi. Nah, ini logo halal yang terkait dengan perubahan-perubahan tadi penanganan oleh pemerintah, maka yang tadinya logo halal itu oleh LP POM oleh MUI seperti ini nanti secara bertahap akan berubah. Ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah halal Indonesia, meskipun ini banyak dikomentari ya, tetapi ya sudah, memang pemerintah punya hak untuk menetapkan itu. Ini yang ini masih boleh digunakan sampai 2026, jadi ada peralihan, nanti di 2006 ke atas wajib menggunakan logo ini. Ya, jadi jangan bingung kalau ternyata ada produk halal yang logonya ini. Nah, demikian saya kira pengenalan terhadap sistem jaminan halal yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kalian bisa berlatih, mendalami, mencari sumber-sumber pelengkapnya, dan kalau ingin mendalami lebih jauh nanti mengambil mata kuliah pilihan sistem jaminan halal. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.